yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini, perkara Tuhan selalu indah dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat musim yang indah di mana kami diingatkan bahwa Kristus hadir, firman menjelma menjadi manusia. Dan kami juga mengucap syukur buat tahun yang baru ini. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, dan kami percaya kami menatap masa depan kami dengan pengharapan yang tidak akan pernah bisa mengecewakan, karena pengharapan kami bertambah kepada satu pribadi, yaitu Kristus itu sendiri. Terima kasih Bapak yang baik, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Natal di bulan Januari, dan selamat tahun baru. Saya kalau merayakan Natal di Januari selalu akan terkesan karena prinsipnya begini. Di bulan ini biasanya banyak orang sudah mengemas pohon Natal, sudah mengemas ornamen-ornamen Natal, kecuali rumah mama saya nanti bulan Februari baru dikemas. Satu hal yang perlu kita perhatikan, semua itu boleh dikemas buat Natal berikutnya, tapi pesan Natalnya jangan pernah disimpan. Amin. Dihidupi, karena pesan Natal itu, kehadiran Kristus itu maknanya luar biasa, dan itu yang membebaskan banyak kehidupan di muka bumi ini. Kemarin bulan Desember, karena saya membuka jadwal saya untuk di Indonesia, saya akhirnya menerima jadwal. Pastinya juga harus terregulasi jadwalnya. Akhirnya saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan ini bulan cukup padat. Jadi saya minta Tuhan berikan saya kesehatan nomor satu. Yang nomor dua, Tuhan berikan saya safe travels, karena saya akan pergi ke kota-kota. Saya mengunjungi 15 kota selama bulan Desember, berarti setiap 2 hari sekali saya traveling. Saya pergi ke desa, saya pergi ke kota, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai ke Jakarta ini. Dan yang saya dapati, dan saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, karena saya juga, keluarga saya juga punya yayasan, sudah 58 tahun kami bantu banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah. Jadi kami punya track record yang cukup baik untuk melihat pergerakan orang-orang Kristen di Indonesia. Saya udah keliling Indonesia dari ujung sampai ujung. Dan kemarin khususnya di bulan Desember, yang saya mau nyatakan adalah kekristenan di Indonesia ini bertumbuh luar biasa pesatnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya ada di sebuah desa di luar kota Blitar. Saya masuk ke dalam sebuah gang yang cukup sempit, yang bisa dilalui hanya beberapa orang saja. Saya terkaget-kaget karena di ujung daripada gang itu ada sebuah ruangan besarnya luar biasa, semi outdoor, ada awningnya sih di atasnya. Itu ibadah Natal yang hadir 4.000 orang. Dan mereka itu, saya tanya sama orang-orang di situ, Pak, ini dari mana orang-orang ini? Desa-desa Pak, sekitar ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah memang begini setiap tahun? Betul Pak, setiap tahun lalu 3.800, tahun ini 4.000, setiap tahun naik berapa ratus. Saya pergi ke kota Jambi, saya pergi ke kota Pare, kecamatan Pare dekatnya Kediri, dan lain sebagainya. Yang saya lihat adalah kekristenan bertumbuh luar biasa di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Karena hari ini semua kita nggak punya alasan, semua kita ada kemungkinan semua di ruangan ini punya sosial media. Jadikan sosial mediamu mimbarmu, dimanapun engkau posting dan apapun, bertanggung jawablah, karena engkau nggak pernah tahu siapa yang akan baca, siapa yang akan nonton. Firman Tuhan udah nggak bisa kebendung di bumi pertiwi ini, karena di mana-mana diviralkan dan lain sebagainya. Dan orang yang menerima Yesus lewat sosmed itu banyaknya luar biasa, dan itu terjadi hampir setiap hari. Kami, yayasan kami, ada satu divisi yang kami bangun, yang membantu hamba Tuhan sudah 58 tahun. Dan kami dapat banyak laporan setiap bulan yang pastinya secara sensitif saya nggak bisa bahas di mimbar. Tetapi itu yang terjadi di mana-mana. Itu sebabnya di musim Natal ini, kita kan orang Kristen sudah tahu lah, kita dapat kado terindah dari juru selamat kita yang luar biasa. Bahkan malaikat kasih tahu kepada para gembala, beritakan kabar baik ini, kabar kesukaan ini. Banyak orang di luar sana menolak baca Alkitab, menolak Yesus bahkan. Banyak orang di sana yang mungkin juga tidak punya kesempatan baca Alkitab.
Tapi satu hal yang mereka tidak bisa lakukan adalah mereka tidak akan pernah bisa menghindar Alkitab yang mereka baca lewat tindakan dan perkataan kita. Ada amin. Apapun yang kita lakukan di luar sana, perhatikan baik-baik firman Tuhan dengan jelas mengatakan, gereja hari ini bukan gedungnya, gereja adalah Bapak Ibu dan saya. Yang hari Minggu kita datangi itu gedung gereja. Kita harus sadari juga, kita harus pahami juga hari ini, bahwa ada perbedaan antara orang agama Kristen dengan orang Kristen. Orang agama Kristen banyak, agama nomor 1 di dunia. Tetapi ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, dan orang Kristen pertama kali disebut orang Kristen itu karena mereka dicibir, mereka dihina, karena mereka dianggap sekte, aliran the way, Alkitab katakan. Dianggap mereka aliran jalan, namanya jalan. Itu orang-orang dari kelompok jalan. Kenapa? Karena Yesus katakan begini, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi mereka ini dipikir sekte, orang-orang sekte dari Nazaret katanya begitu. Tapi perhatikan ini baik-baik, kekristenan artinya pengikut Yesus. Betul, kepercayaan ini dilembagakan menjadi agama Kristen. Makanya orang yang beragama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Orang agama Kristen banyak, bahkan ada orang Kristen napas, Natal sama Paskah doang datangnya. Banyak, capek lihatnya. Dan banyak orang Kristen yang akhirnya beragama Kristen karena agama kan sebutan status yang diberikan. Gak ngerti kehidupannya sebagai pengikut Kristus. Akhirnya tema-tema seperti begini cuma sekedar tema aja, menang atas badai dan lain sebagainya. Orang-orang seperti begini akhirnya kecewa sama Tuhan dan lain sebagainya, dan akhirnya hidupnya tidak pernah bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan percuma lah lewatin ritual demi ritual yang dilakukan sama gereja, organisasi gereja, dan dia berpikir bahwa itu sudah cukup bagi dia. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Kepercayaan yang dilembagakan itu menjadi agama. Semua kepercayaan dilembagakan jadi agama, termasuk agama Kristen. Bagi saya kekristenan bukan agama, bagi saya kekristenan adalah sebuah relationship, hubungan dengan Yesus. Saya selalu kasih tahu sama jemaat, hormati agama Kristen, hormati sinode, hormati denominasi, hormati ritual tata ibadah yang jumlahnya ribuan. Tapi jangan pernah kultuskan yang namanya organisasi. Jangan dikultuskan, kejar Yesusnya. Kalau nggak percuma, nggak akan bertumbuh gitu. Saya 28 tahun pelayanan mimbar. Saya keluar masuk ribuan gereja, dalam dan luar negeri. Yang saya dapati adalah politik di dalam organisasi. Makanya jangan diputuskan. Ya, saya keluar masuk beragam-ragam gereja dengan tata ibadah yang beragam-ragam. Ada yang berlutut dulu sebelum naik ke mimbar. Ada gereja suku, ada saya di Pulau Sin pernah. Ada gereja-gereja yang betul-betul tata ibadahnya teratur dari awal sampai akhir. Ada yang jemaatnya nggak boleh ketawa. Jadi kalau buat pernyataan lucu mereka ketawa, dan lucu juga sih lihatnya dari atas sini mereka tahan ketawa ya. Pas habis ibadah mereka datengin saya, Pak tadi saya ketawa Pak dalam hati Pak tadi. Karena nggak boleh berisik Pak di sini. Saya hormati, itu semuanya saya hormati, tapi nggak pernah harus diputuskan. Jadi perhatikan ini baik-baik. Pengikut Yesus adalah orang yang akan mengejar penyertaan Tuhan selagi dia menunggu jawaban doa. Orang agamawi, karena dia agama, orang agamawi di mana-mana dia akan menyembah ilah atau Tuhan yang dia percaya, berharap bahwa Tuhan itu akan menjawab kebutuhan dia. Hati-hati loh. Orang agama Kristen kalau hanya sekedar statusnya agama dan mengkultuskan agamanya, gak pernah kejar pengalaman sama Tuhan, yang dikejar jawaban doa. Ketika jawaban doa dikejar dan dia tidak dapat apa yang dia inginkan, marah sama Tuhan. Makanya saya diberkati dengan kesaksian Ibu Luka tadi. Kenapa? Dia ngalami Tuhan, hidupnya diubahkan Tuhan, dapat mujizat Tuhan. Oh ya, dapat mujizat Tuhan. Saya disembuhkan dari kanker. Saya ketemu sama orang yang tidak disembuhkan sama kanker. Saya ketemu sama seorang ibu di Bangka Belitung. Dia nangis di depan saya. Pak, dia pegang tangan saya. Bapak dapat mujizat Tuhan, Pak. Anak saya nggak dapat Pak mujizat Tuhan. Dia bilang gitu. Kenapa Bu? Anak saya di tahun 2008 dipanggil pulang sama Tuhan, Pak. Dia seorang guru TK. Saya ngalami badai Pak dalam
hidup ini dan saya bertanya sampai hari ini. Ini kejadian tahun lalu. Saya sedih, Pak. Terus dia tiba-tiba mulai ngomong sendiri. Pak, sejak anak saya dipanggil pulang sama Tuhan, dia waktu itu masih kecil, Pak. Saya tadinya gak peduli sama anak-anak. Gara-gara anak saya dipanggil pulang sama Tuhan, kena kanker, Pak. Saya jadi guru TK. Saya jadi tergugah, Pak, lihat anak-anak TK. Saya jadi guru TK, Pak. Dan bahkan, Pak, dari 2008 sampai tahun ini, Pak, saya dikatakan guru TK terbaik karena banyak anak-anak yang merasakan dampak daripada saya menjadi guru mereka. Bahkan mereka sudah ada yang di TK, ada yang ada yang di SD dan SMP. Mereka datang kepada saya, mereka katakan, terima kasih Bu, udah jadi berkat buat hidup saya. Tapi anak saya dipanggil pulang, Pak. Bapak Ibu tahu, di saat itu seperti sebuah pewahyuan yang nancep di hati saya. Dan saya bilang gini sama dia, Bu, sadarkah Ibu bahwa dengan anak Ibu dipanggil pulang sama Tuhan, dan memang itu sudah waktunya dia dipanggil pulang sama Tuhan, itu kedaulatan Tuhan, Bu. Ibu gak sadar, Ibu selama bertahun-tahun ini Ibu diubahkan Tuhan dan hidup Ibu jadi terang bagi banyak orang. Ibu hidupnya jadi berdampak bagi banyak orang, Bu. Gara-gara anak Ibu dipanggil pulang Tuhan, dia pahlawan buat hidup Ibu. Kalau dia bisa lihat Ibu sekarang, dia bahagia, Bu. Dia lihat saya dan dia bilang ini, terima kasih Pak, pertama kali dalam hidup saya dapat jawabannya. Kenapa? Yang diubahkan di tengah-tengah badai adalah hidupnya dia. Tadi kita saksikan sendiri kesaksian Ibu. Kalau sampai hari ini dia bilang dia kecewa dan marah sama Tuhan, itu bukan kesaksian. Memang harus melewati momen-momen seperti begitu. Yang diubahkan siapa dia? Kondisi hidupnya diubahkan, suaminya kembali enggak, dipanggil pulang sama Tuhan kan? Tapi hidupnya diubahkan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam sebuah badai ada dua jenis badai. Kalau kita mau supaya kita tuntas dan kita belajar dan hidup kita diubahkan, jangan berhentikan badai. Baca sama-sama ya. Markus pasal yang keempat, Markus pasal yang keempat ayatnya yang ke-35 mengatakan begini. Kita mulai ayat yang ke-35 ya. Markus pasal yang keempat ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang ngomong kita bertolak ke seberang? Yesus tahu? Yesus tahu nggak akan ada badai? Oh jelas dia tahu. Yesus tahu nggak dia akan tidur? Jelas dia tahu. Dia manusia juga, dia manusia dan Tuhan. Dia secara manusia dia punya ngantuk, dia punya lapar, dia punya keletihan secara fisik. Dia tahu dia akan tidur. Dia tahu akan ada badai? Oh jelas dia tahu. Tapi sebelum mereka melewati badai itu dia bilang apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Kalau Yesus yang ngomong marilah kita bertolak ke seberang, sampai nggak ke seberang? Sampai. Kalau Billy Lantang yang ngomong marilah kita bertolak ke seberang, nyampe nggak? Belum tentu, karena saya manusia. Saya nggak bisa kasih jaminan. Tapi kalau Yesus yang ngomong marilah kita bertolak ke seberang, itu sama dengan kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Dia tahu akan ada badai, jelas dia tahu akan ada badai. Mereka meninggalkan orang banyak itu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka, ayat 36, dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Dia nggak peduli. Bukan begitulah. Kan manusia pikirnya, oh Tuhan nggak peduli. Di saat itu kesalahan yang sangat besar dilakukan oleh murid-muridnya adalah mereka membangunkan Yesus. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, kok tidak peduli kalau kita binasa? Yesus bangun, dengan kasih karunia-Nya dia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Oke, dia bangun, dia redakan badainya kan? Dia redakan badainya. Ayat berikutnya adalah ayat yang menentukan dia setuju atau tidak dengan murid-muridnya. Kalau dia setuju bahwa murid-muridnya membangunkan dia akan katakan begini di ayat berikutnya. Terima kasih ya guys, hampir kita mati bareng.
hampir kita semuanya tewas di dalam badai, ombak menyembur masuk. Udah deh, kelar kita semuanya. Dia ngomong gitu. Oh tidak, dia bilang begini. Lalu ia berkata kepada mereka, ayat 40, mengapa kamu begitu takut? Dan kalimat berikutnya ini nampar banget. Dia bilang begini, mengapa kamu tidak percaya? Dia bilang begini, maksudnya gini, kan saya udah bilang dari awal, marilah kita bertolak ke seberang. Yang artinya kita pasti sampai ke seberang. Dengan kata lain, jangan bangunin saya dong. Di tengah badai, ada manusia yang minta sama Tuhan, badainya diberhentikan. Dia tidak sadar bahwa badai adalah sekolah kehidupan. Semua badai yang Tuhan biarkan terjadi atas hidup kita adalah sekolah kehidupan, karena kita patut mengerti yang saya katakan di awal. Makanya jadilah orang Kristen, karena Kristen adalah pengikut Yesus. Orang yang menjadi pengikut Yesus berarti dia pegangan sama tangan Maha Kuasa, tangan yang sangat Maha Tahu dan Maha Hadir, dan Tuhan ini tidak pernah sedetik pun melepaskan tangan kita. Berarti selagi ada badai, tangan yang perkasanya memegang tangan kita, dan kita diajari banyak hal di tengah-tengah badai. Kita akan celaka? Tidak mungkin. Karena kita disebut Kristen, pengikut Yesus. Dia akan membiarkan kita sampai celaka? Tidak mungkin. Betul kita nggak bisa lihat ujungnya. Betul kita nggak bisa lihat ujung dari 2026. Kemarin tanggal 31 Desember jam 12.0001 kita buka pintu, tulisannya 2026. Kita tahu di balik pintu ada apa? Oh nggak tahu lah. Tapi sadarkah kita bahwa ketika pintu dibuka, Yesus sudah ada di depan situ? Karena di Ulangan pasal yang ke-31 ayat 8 mengatakan apa? Aku sudah berjalan mendahului kamu. Dan di ayat yang sama dia katakan, aku berjalan bersamamu. Ayat itu menyatakan kepada kita bahwa dia Maha Hadir. Itu sebabnya karena dia mendahului saya. Apapun badai di depan saya akan biarkan dia ajari saya untuk menangani manuver di tengah-tengah badai itu, karena itulah sekolah kehidupan. Tahukah Bapak Ibu, pribadi yang paling sering bicara sama saudara sama saya adalah diri kita sendiri. Makanya saya suka baca sekali ayat-ayat dari Mazmur, karena Daud seringnya luar biasa bicara sama dirinya sendiri. Dia bilang apa? Hai jiwaku, pujilah namanya. Hai jiwaku, jangan lupa kebaikannya. Hai, aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Kalau saya bisa tambahkan yang penuh sampah. Itu ayat-ayat Mazmur. Dia lagi ngomong sama dirinya sendiri, supaya pikiran dan emosi dia secara manusia tidak menguasai hidupnya dia. Dia lagi perkatakan firman kepada dirinya sendiri. Dia lagi khotbah kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena firman Tuhan itu paradoks, bertentangan sama logika manusia. Contoh sederhana, saling mengasihi sama seperti aku mengasihimu. Kalau gak dimengerti ayat itu, mana bisa? Mana bisa kita mengasihi manusia berdasarkan kasih Kristus sama kita? Berarti apa? Terima dulu kasih Tuhan, alami kasihnya, baru itu menjadi standar buat kita mengasihi sesama. Karena apa? Banyak orang di sekitar kita, apalagi orang yang terdekat dengan kita, berpotensi menyakiti kita. Dan Alkitab katakan kita harus mengasihi dia berdasarkan kasihnya Kristus, bukan kasihnya dia kepada saya. Paradoks. Saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti kalau ada orang yang nyebelin, kita harus nyapa dia duluan. Ayo. Dengan resiko didiemin sama dia. Paradoks. Tapi ketika kita lakukan itu, merdeka kita. Bapak Ibu, Mazmur mengatakan begini, umur manusia 70 kalau kuat 80. Ayat 12-nya apa? Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian, supaya aku bertindak bijaksana. Sementara ini semua sementara. Ibu akan ketemu lagi sama Pak Fajar nanti. Di Tesalonika dibilang apa? Jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Tugasnya Pak Fajar udah selesai. Tadi saya diberkati karena dia bilang apa? Saya ngerti kenapa Tuhan panggil dia. Yang diubahkan bukan kondisi hidupnya, pribadinya dia diubahkan Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Berkat bukan jawaban doanya. Berkat adalah menikmati penyertaan Tuhan selagi nunggu jawaban doa, dan kita yang diubahkan Tuhan.
itu baru dahsyat. Kenapa? Itu yang diajari di tengah-tengah badai. Di kasus ini, badainya di stop tuh. Di request, di stop sama murid-murid. Stop aja, stop, badainya stop aja, bangunkan dia, bangunkan, stop aja. Perhatikan ayat 41. Markus 4 ayat 41 ini terjadi. Ketika sekolahnya di stop, ketika pelajarannya diberhentikan, ketika orang kabur dari sekolah. Siapa yang suka kabur dari sekolah? Saya juga. Kabur dari kelas. Akhirnya nggak ngerti tahu pelajarannya. Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut. Udah takut loh tadinya, tapi menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Karena sekolahnya tidak selesai, karena kelasnya diberhentikan, karena mereka request badainya diberhentikan, mereka makin sangat takut dan mereka tidak paham siapa Yesus. Itu yang terjadi. Makanya ya, kalau ada badai, bilang gini, Tuhan, aku ngerti kok Tuhan, selama hidup di dalam dunia ini pasti ada badai. Tapi satu hal ya Tuhan, yang aku sangat-sangat bangga dan bahagia, aku menjadi pengikut-Mu, dan tangan-Mu yang perkasa gak pernah melepaskan aku. Ketika dulu aku baru lahir, aku akan pegang jari daripada orang tuaku. Karena setiap musim berganti dalam hidupku, manusia akan cari sesuatu yang dia bisa pegang. Ketika aku masuk ke dalam balita, aku akan pegang mainan. Aku masuk ke dalam usia remaja, mungkin aku pegang HP. Aku masuk ke jenjang pemuda yang mungkin aku pegang tangan pacar. Aku masuk ke dalam jenjang mahasiswa yang aku pegang ijazah. Aku masuk ke dalam seorang profesional muda yang aku kejar dan aku pegang adalah tangga karir. Dan waktu aku menikah yang aku pegang adalah tangan pasanganku. Dan waktu aku akhirnya masuk ke dalam dunia pensiun, yang aku pegang mungkin alat berkebun atau stick golf. Dan ketika aku masuk ke dalam usia lanjut, ada kemungkinan besar aku pegang tongkat. Tapi ada satu tangan seumur hidupku tidak pernah melepaskan tanganku. Tangan itu adalah tangan yang sangat perkasa, namanya Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Gak pernah lepasin kita. Makanya kita disebut Kristen, pengikut Yesus. Sadari diri kita hari ini, di musim Natal masuk ke dalam tahun yang baru. Saya adalah pengikut Yesus, firman yang menjelma jadi manusia. Saya kalau baca Alkitab sampai hari ini merinding saya. Gak pernah gak merinding. Dan makin dibaca, makin banyak hal-hal baru lagi yang dilihat. Alkitab tuh gak ada habisnya. Udah kayak sumurnya, gak bisa kelihatan dalamnya. Dan ketika dibaca perjanjian lamanya, yang kita pikir cuma kisah-kisah, oh enggak, metafor, bayangan, nubuatan, 300 lebih nubuatan mengacu kepada sang pribadi namanya Yesus, digenapi sama dia. Sampai seorang ilmuwan yang namanya Peter Stoner di tahun 1900 bilang begini, probabilitas 300 nubuatan digenapi sama satu pribadi itu 1 berbanding 1,017. Kalau 8 aja nubuatan digenapi. Dia coba lagi, dia gali ke angka yang lebih tinggi, angka 16, probabilitasnya mulai naik 1 berbanding 1, nolnya 45. Akhirnya dia mentok di angka 48, gak sampai 100 aja gak sampai kok. Padahal 300 totalnya. Di angka 48 udah gak bisa kehitung. Itu probabilitasnya 1 berbanding 1, nolnya 157. Udah gak kehitung gak bisa. Yang dia katakan adalah begini, probabilitas kemungkinannya itu gak mungkin pakai logika manusia. Kenapa semua itu digenapi sama satu pribadi? Karena Yesus itu ada, Yesus itu hadir, Yesus itu hidup. Alkitab itu ditulis sama satu pribadi melalui 40 lebih penulis dalam jangka waktu 1500 tahun di tempat bahasa budaya yang berbeda-beda, tetapi tidak pernah kontradiktif. Itulah Alkitab kita. Makanya saya bangga punya Yesus, dan saya percaya Bapak Ibu harusnya bangga punya Yesus. Jika bangsa kita ini yang sering kita lihat viral terjadi, gereja ditutup lah, gereja disegel lah, ibadah dibubarkan lah, doakan supaya
respon daripada orang Kristen terus membawa terang Tuhan. Karena di Matius sudah dikasih tahu bahwa aniaya di akhir zaman akan makin banyak. Gak apa-apa kita doakan Indonesia terus bisa toleransi. Tapi saya udah ngerti juga kok nubuatan sudah mengacu kepada banyak perkara yang sedang terjadi hari ini. Justru ketika orang Kristen respon dengan kasih, makin banyak orang terima Yesus di bumi ini, khususnya di bangsa Indonesia. Di situ mereka lihat, oh begitu toh orang Kristen, oh begitu toh kasih yang sebenarnya. Dan Alkitab tergenapi, kasih mengalahkan segala-galanya. Itu yang terjadi. Jadi kalau ada badai, jangan diberhentikan badainya. Biarin aja sampai tuntas, karena Tuhan mau kita belajar sesuatu. Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Saya mulai dari ayat yang ke-22 mengatakan begini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Ya, kembali disuruh sama dia, tapi Yesus kali ini nggak ikut di situ. Sementara ia yang menyuruh orang banyak pulang, yang suruh dia kembali lagi. Kalau yang suruh dia, ya udah pasti sampailah ke seberang. Dia yang suruh kok. Setelah orang banyak disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Terjadi badai lagi dalam peristiwa yang berbeda. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut, berseru itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Sama, lewat badai semua takutlah. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pelajaran demi pelajaran mereka lalui. Dan perhatikan narasi ini dan kalimat-kalimat ini tidak pernah sekalipun murid-murid ingin memberhentikan badainya. Gak ada. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datang aja. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mujizat terjadi di tengah badai, walaupun cuma sebentar, tapi sempat terjadi. Jadi kalau Petrus lagi ceng-cengan sama teman-temannya mungkin ya, setelah Yesus bangkit, lu dulu pernah nyangka, jangan salah, lu pernah jalan di atas air, lu gak pernah. Dia sempat berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Takut. Pelajaran takut beres, pelajaran bimbang beres. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu. Dan perhatikan ini, dan angin pun reda. Siapa yang meredakan? Di waktunya Tuhan. Dan Yesus yang meredakan, bukan atas permintaan mereka. Berarti apa? Sekolahnya tuntas, pelajarannya selesai, gak ada yang memberhentikan. Perhatikan ayat yang berikut ini, perbandingan dengan yang tadi, coba lihat ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bisa lihat dua narasi yang berbeda ini. Ketika badai diberhentikan, ujung-ujungnya orang jadi terus takut, orang terus kecewa sama Tuhan, dan ujung-ujungnya orang gak pernah tahu dan gak pernah kenal siapa Tuhan. Ketika badainya dibiarin terjadi sampai seturut sama waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan terjadi. Yang terjadi seperti kesaksian yang tadi itu. Oh ya, tadi saya marah sama Tuhan, saya gak ngerti jalan-jalan Tuhan. Di ujung setelah semuanya selesai, aku ngerti sekarang Tuhan. Engkau panggil suamiku, karena memang iman, saat iman tertinggi kau panggil dia. Dicelikan sama Tuhan, yang diubahkan pribadinya. Makanya di ayat ini dikatakan mereka menyembah dia dan mengatakan, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Badai itu adalah selalu sekolah kehidupan. Karena badai itu bukan berarti Tuhan jahat. Karena di ujung daripada itu semuanya, yang pertama dia melakukan bukan mengubah masalahnya, mengubah saudara sama saya. Itu yang Tuhan mau lakukan. Makanya Petrus bilang begini, bertumbuhlah di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kau tidak tersesat dan tidak kehilangan pegangan. Biarlah firman Tuhan menempa hidup kita hari ini.
Dan apa yang kita sedang lihat di depan kita, kita sadar bahwa Tuhan sudah mendahului saya dan saudara. Saya, kalau Ibu ini akhirnya diagnosanya bukan kanker, puji Tuhan. Kalau saya kanker beneran, saya divonis mati 3 bulan. Kanker saya kanker darah, dan bagi dokter udah gak ada harapan. Saya 85% dari darah saya dari atas sampai bawah udah cancer semua. Saya kena kontaminasi daripada deodoran. Jangan habis ini nggak pakai deodoran ya. Itu kan saya, jangan. Semua kita beda-beda. Saya gatal dan saya nggak sadar. Kalau kulit gatal, dokter bilang stop pak. Saya nggak tahu. Itu berarti tubuhnya nolak. Saya nggak ngerti. 2 tahun karena saya ngelatih orang di gym, jadi saya pikir saya harus pakai deodoran. Kalau kan nggak mau bawa badan gitu kan. Gatalan di sini 2 tahun. Masuk pelan-pelan, bercampur sama darah. Waktu dites dokternya bilang 85% pak, kanker semuanya. Dokter masuk ke kamar, dia bilang gini, Pak besok kemo akan dilakukan, dimasukin lewat dada bapak. Dan bapak setelah dapat cairan kemo, bapak harus hati-hati ketika di-administer besok, karena bapak harus hati-hati karena cairan kemo itu sangat keras pak yang kami berikan. Kalau sampai jatuh ke tangannya bapak atau jatuh ke tangannya suster, itu kulit melepuh pak. Bapak saya cuma mau kasih gambaran aja, kalau 1 tetes bisa melepuhkan kulit, 3,5 liter yang masuk ke dalam tubuh bapak selama 1 minggu akan melepuhkan organ-organ bapak satu-satu. Jadi setelah 1 minggu bapak akan kolaps, bapak akan masuk ke dalam ICU, bapak pakai ventilator, koma mati pak. Terus saya bilang gini, ngapain diobatin? Dokternya bilang gini, udah gak ada harapan pak soalnya. Itu badainya saya. Itu sekolah kehidupan saya. Hari lepas hari saya makin sadar bahwa hanya firman yang bisa menopang hidup manusia. Karena Ibrani katakan firman yang menopang hidup manusia. Firman itu yang menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Betul kata dokter. Setelah dimasukin 1 minggu saya kolaps, hancur saya. Badan saya menggigil 41 derajat. Organ-organ saya hancur di dalam setelah dilakukan CT scan dan lain sebagainya. Tapi inilah ajaibnya Tuhan. Setiap kali mau ditarik masuk ICU, ketika saya udah dalam kondisi kolaps, Tuhan selalu bangunin saya dan selalu dimonitor. Tiba-tiba kondisi jadi normal, panasnya jadi normal, suhu tubuh jadi normal, dan nggak pernah masuk ICU. Tapi kan saya nonton videonya. Di video sama istri saya sambil nangis-nangis sambil jerit-jerit. Dan ketika saya bilang, Tuhan, kasihan istriku Tuhan, ngeri banget Tuhan, karena saya kelojotan begini kan, karena udah habis di dalamnya. Ada suara mengatakan begini, itulah perjalanan iman, ngeri-ngeri sedap. Saya nggak pernah lupa, ketika dokter sudah vonis 3 bulan mati, saya nggak pernah lupa melewati hari-hari sulit. Mujizat terjadi dalam hitungan 1 bulan ketika dokter nggak bisa temui sel kankernya hilang. Karena waktu dia cek darahnya, 10 dokter, dan dia bukan orang percaya, ketua hematologinya bukan orang percaya. Dia tarik saya ke kamar dia dalam kondisi yang sangat lemah di kursi roda. Dia bilang ini, Pak, kami ada 10 dokter udah cek, kami nggak bisa temukan sel kankernya 0% hilang. Itu semua saya lewatin. Ya. Saya lewatin hal-hal yang hari-hari yang sulit. Tapi ketika saya pulang ke Indonesia, saya mau bagikan begini sebagai penutup begini. Orang-orang kan datang kepada saya ngomong ini, Bill, lu dapat mujizat Tuhan, mujizat kesembuhan. Bukan. Mujizat yang saya terima adalah saya, istri saya, dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Kesembuhannya bonus. Tuhan kalau mau sembuhin kita, balikin tangan sembuhin. Dalam hitungan detik sembuh. Tapi perubahan karakter memerlukan respon dari Bapak Ibu dan saya. Makanya selagi ada badai, bilang gini sama Tuhan, apalagi Tuhan yang aku harus berubah. Semuanya utuh kemuliaan nama Tuhan. Karena aku tahu Tuhan, jawaban doa Tuhan sudah siapin. Kapan Tuhan akan mengakhiri badainya itu kairosnya Tuhan, terserah Tuhan. Tapi selagi ada badai ini Tuhan, yang aku kejar bukan jawaban doanya, bukan kapan selesai badainya, yang aku kejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Supaya aku berubah, supaya keluarga aku berubah, karena itu yang paling penting. Jadi saya percaya
Kalau kita mau melewati badai kehidupan ini, khususnya di tahun ini, ingatlah Tuhan sudah mendahului kita. Ya. Dan saya percaya apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita pasti sangat-sangat luar biasa. Saya tutup sama kisah ini. Saya menikah sama orang yang kalau dominan, intim, stabil, termat tuh dia intim sama dominan lah, kalau di tes kepribadian. Kalau orang intim tuh biasanya kelebihannya dia temannya banyak, tapi kelemahan orang intim tuh pelupa. Kalau saya ini kalau dites stabil sama cermat, jadi teliti. Kelemahannya kurang fleksibel lah, gitu aja lah. Jadi saya kalau sama dia ya di awal-awal suka bersih tegang awal-awal pas pernikahan. Tapi makin mengerti akhirnya makin bisa menerima satu sama yang lain. Tahun lalu, biasanya kalau kami keluar negeri yang pegang dokumen saya lah, karena saya kan lebih teliti soalnya. Tahun lalu dia pergi sendiri, saya nganter dia ke airport. Karena yayasan kami lagi ketemu sama yayasan Kristen dari seluruh Asia. Kita biasanya meetingnya di Bangkok. 2 minggu lagi kita ketemu lagi di sana. Itu selalu memberkati saya karena laporan-laporan dari India, dari Cina, kekristenan bertumbuh luar biasa. Sebentar lagi Bapak Ibu, negara Cina akan mendeklarasi mereka adalah negara Kristen terbesar di dunia. Kekristenan bertumbuh sangat pesat di Cina. Hari ini jumlahnya sudah 250 juta. Tapi secara persentase kecil, karena mereka 1 miliar kan, 25%, 250 juta. Mana ada negara sebesar itu kekristenan dan bertumbuhnya pesat. India juga, Indonesia juga. Nah, dia mau pergi nih. Tahun lalu saya nggak bisa ikut. Kita keluar dari rumah. Saya cek Google Map jam 4 sore ke airport. Aduh, 1,5 jam. Jam macet lah. Kita keluar. Saya tanya sama dia, udah bawa paspor belum? Udah. Di mobil saya tanya lagi, udah bawa paspor belum? Dia mulai kesel. Udah, bawel banget sih dia kamu gitu. Udah. Sebelum kita keluar dari kompleks perumahan saya, ada suara lagi dalam hati saya. Tanya dan lihat paspornya. Saya bilang gini, Tuhan, tadi saya tanya dia bete loh. Ntar gue tanya lagi, gue diusir lagi dari mobil. Ya, tapi nggak bisa juga kan gue nganterin dia. Terus saya memberanikan diri, sayang, boleh nggak lihat paspornya? Bill, kamu tuh bawel banget sih Bill. Nih, ini udah bawa. Dia bilang gitu. Iya, tolong buka. Sekarang buka paspornya. Bapak Ibu, paspor kalau udah bekas, itu ada guntingannya, betul? Digunting sama imigrasi. Saya mau tanya, berlaku? Enggak dong. Dia buka paspornya. Tahu nggak apa yang terjadi? Paspornya ada guntingannya. Berarti dia bawa paspor pelan. Berarti kan saya yang benar dong. Saya mulai ketawa tapi dalam hati. Karena harus cool. Di hadapan istri harus cool aja. Saya lihat kan, benar gua. Tapi tenang, diam. Tiba-tiba ada suara lembut banget. Iya nih salah. Jadi lembut suaranya. Terus saya tanya gini, jadi ini gimana? Ya udah pulang aja. Untung belum keluar dari kompleks perumahan. Tinggal balik 5 menit. Selagi balik 5 menit kesempatan toh muliahin dia. Makanya kalau suami ngomong dengerin. Apalagi suami yang diurapi Tuhan. Ini rambut nggak ada, urapan cepat masuk. Nggak ada penahannya. Betul dong? Udah sampai rumah toh, dia keluar, dia balik. Saya tetap nggak mau percaya. Coba lihat paspornya, jangan-jangan pasporku di bawah. Dia buka, Pak, oh bener paspor. Udah, saya buka lagi Google Map tuh. Yang tadi 1,5 jam, sekarang diarahkan lewat tol yang lain, cuma 50 menit. Berarti udah ada macet-macet yang udah cair lah, saya nggak tahu di mana. Maksud saya gini, 2026. Kalau ada tiba-tiba pintu ditutup lah, tiba-tiba ada penundaan, jangan kecewa sama Tuhan. Ingat, kita pengikut Yesus yang maha tahu. Kita nggak tahu apa-apa, seringkali kita sok tahu. Jadi kalau ada penundaan, bilang gini, makasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ada kemungkinan ada bahaya di situ. Ada kemungkinan ada jalan yang lebih baik Tuhan mau kasih. Jadi kalau ada pintu ditutup, bilang apa? Terima kasih Tuhan,
Karena Tuhan sudah mendahului saya, pasti perkara besar terjadi. Amin. Ingat, kalau ada badai jangan diberhentiin, biarin Tuhan yang berhentikan. Karena dia lagi ngajarin kita sesuatu perkara yang sangat besar dalam hidup ini. Saya berdoa, semua kita diubahkan Tuhan, makin bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, dan terus berdoa bagi bangsa kita tercinta ini, dan terus kekristenan bertambah karena Bapak Ibu jadi dampak dimanapun kita berada. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat musim Natal yang indah ini. Kami berdoa, ada perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kami sepanjang 2026. Dan aku percaya Tuhan, apapun yang sedang kami lewati, mungkin ada badai yang sedang kami lewati hari ini. Aku percaya Tuhan yang memberikan kami kekuatan, karena di ujung daripada ini semuanya, kami percaya Tuhan, ada perkara besar yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kami. Kami diubahkan Tuhan, kami dibuat makin dewasa, dan kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kami tidak tersesat dan kehilangan pegangan. Dan kami tahu apapun yang terjadi di tahun 2026 ini Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Meteraikan firman-Mu, karena kami juga sudah meteraikan semua Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.